Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar mapel mahfudot. Siapkan alat tulis, simak dengan baik, catat hal-hal yang penting, dan tunaikan tugas yang nanti akan Ustadz berikan. Anakku sekalian, mahfudot dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata hafidho yahfadu hifdon, yang artinya secara lugawi yaitu menjaga atau sesuatu yang terjaga. Secara istilah yaitu rangkaian kata-kata bijak peribahasa orang Arab yang berasal dari hasil karya tokoh-tokoh terkemuka. Anakku sekalian, tujuan daripada pembelajaran mahfudot yaitu santri mampu menghafal, santri mampu memahami, dan santri mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam proses pembelajaran mahfudot ini mungkin kurang komprehensif, kurang mendasar, dan kurang mengena dari apa yang Ustadz sampaikan. Ustadz harap anak-anakku sekalian bisa belajar lebih lanjut di rumahnya masing-masing, diperdalam dan ditambahkan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang Ustadz sampaikan ini hanyalah garis besarnya saja. Materi pertama dari mahfudot yaitu tentang belajar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahfudot bab pertama terkait pembelajaran. At-ta'allam fi shighari kanaqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Semuanya wajib belajar. Rasulullah Muhammad SAW pun menginstruksikan untuk senantiasa belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan atas segenap kaum muslimin muslimat untuk senantiasa belajar. Maka seorang muslim rumusnya adalah satu, yaitu belajar. Belajar, 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 dan terus belajar. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Leha-leha, malas-malasan, maka apa yang dicita-citakan jangan mengharapkan. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh meraih dengan kesungguhan, berjuang dengan kesungguh-sungguhan, insya Allah Allah menjamin dan kesuksesan sudah menanti berada di depan mata kita. Jarib walahid takun arifat. Coba dan perhatikan, niscaya kamu menjadi orang-orang yang mengetahui. Apahul ilma an-nisyah. Bencana ilmu adalah lupa. Man ta'anna nala ma tatamanna. Barang siapa tidak tergesa-gesa, niscaya mendapatkan yang dicita-citakan. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk di setiap waktu adalah buku.
Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, buku selalu menemani. Kau adalah sahabat terbaikku, wahai buku. Al-ilmu bila amalin, kasyajarin bila thamari. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Punya ilmu, walaupun satu ayat, sampaikan. Punya ilmu, walaupun satu kata, sampaikan. Amalkan, pikirkan. Karena ilmu, kalaulah hanya sebatas di hati, bukan tidak akan kelihatan buahnya, tetapi hanyalah yang kelihatan daun-daunnya saja yang rimbun tanpa buah. Ilmu yang diamalkan adalah bagaikan pohon yang rimbun daunnya, lebat buahnya. Laulal ilmu lakana nasa kal bahaim. Kalaulah tidak karena ilmu, niscaya manusia seperti binatang ternak. Hirupnya tidak akan terkontrol, hidupnya bakal mengikuti nafsunya, hidupnya bakal tidak mau diatur. Kenapa? Karena yang menjadi rujukan bukan dasar ilmu pengetahuan, nafsu dan angkara yang menjadi rujukan hidupnya. Akhirnya celakalah orang tersebut. Ta'alman shaghiran wa'mal bihi kabiran. Belajarlah sungguh-sungguh di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Hari ini kita belajar, besok lusa kita dewasa, dituntut untuk mengamalkannya. Sertai amal dengan ilmu. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan, fanadamatul uqba lima yatakassar. Bersungguh-sungguh dan jangan malas-malas dan jangan pula lalai, karena penyesalan akibat dari orang yang bermalas-malasan. Al-alimu kabirun wa inkana hadasan, wal jahilu shaghirun wa inkana syaikhat. Orang yang berilmu itu besar walaupun masih muda, dan orang yang bodoh itu kecil walaupun sudah tua. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab berikutnya yang kedua adalah budi pekerti atau akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah Al-Quran. Artinya apa? Artinya orang yang berakhlak adalah mereka yang sanggup mengimplementasikan, yang sanggup membuktikan, yang sanggup mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kesehariannya. Mereka berakhlak, artinya keseharian mereka tidak lepas dan tidak keluar daripada nilai-nilai Al-Quran. Kullu syai'in idza kasura ilal adab. Segala sesuatu itu jika banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti. Hanya sedikit orang yang sanggup mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Asyarafu bil adab la binasab. Kemuliaan itu karena budi pekerti, bukan karena keturunannya. Artinya, seseorang yang bisa mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran, maka orang tersebut bakal diangkat derajatnya, bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adabul mar'i khairun min dahabihi. Budi pekerti seperti seseorang lebih baik daripada emasnya. Harta melimpah, jabatan tinggi, sawahnya lega, hartanya di mana-mana, investasinya pun melimpah, tidak ada apa-apanya apabila tidak berakhlak, tidak bermoral,
tidak berbudi pekerti. Su'ul khuluqi yu'di, akhlak buruk itu menular. Anak-anakku, hati-hatilah. Anak-anakku, hati-hatilah. Bergaullah dengan orang yang baik. Jangan sembarangan bergaul, karena akhlak yang buruk, salah pergaulan, maka akhlak yang buruk bakal mudah menular pada diri kita sekalian. Pilih dalam berteman, filah dalam bergaul. Karena salah gaul, salah teman, akhlak buruk kita bakal tertular. Siratul mar'i tunbi'u anis sariratihi. Perilaku seseorang itu menunjukkan karakter kepribadiannya. Pribadinya baik, maka perilakunya pun baik. Karakter baik, maka perilakunya baik. Maka anak-anakku, berperilakulah seperti berperilaku Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh sekalipun tidak mengatakan Rasul itu jahat. Mengakui musuh sekalipun bahwa Rasulullah adalah orang yang berakhlak mulia. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi orang baik itu bukan karena jabatannya. Orang baik itu bukan karena hartanya. Orang baik itu karena akhlaknya baik. Karena budi pekertinya baik. Itulah hakikat dari orang baik. Aslih nafsaka yasluhlakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya manusia berbuat baik kepadamu. Ini hukum sebab akibat. Kita baik, maka orang pun akan baik. Kita jahat, kita buruk, maka orang lain pun bakal bersikap jahat, bakal bersikap buruk kepada kita. Laisa jamalu bi aswabi tujayyinuna ilal jamalul ilmi. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghiasi kita, akan tetapi kecantikan itu dengan ilmu dan budi pekerti. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa dan tidak juga melihat dari jiwa raga, akan tetapi Allah melihat dari hati dan perbuatan. Anak-anakku sekalian, ini jelas dan jelas sekali bahwa yang namanya akhlak ini menentukan terhadap diri kita masing-masing. Kita bakal mempunyai output yang baik, kita bakal sukses di akhir, kita bakal bertemu dengan kemuliaan apabila kita semua mempunyai perangai yang baik, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Anakku sekalian, maka dari itu kita senantiasa bermawas diri. Kita senantiasa mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita terperosok ke dalam lembah kehinaan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan sesi ini dicukupkan dulu sekian. Ustaz harapkan apa yang Ustaz sampaikan bisa ditulis dengan baik, bisa dihafalkan dengan baik. Jadi tugas yang Ustaz berikan adalah tulis kembali di dalam buku tulis, hafalkan semuanya, dan nanti disetorkan ke Ustadz. Cuplikannya bisa dikirim melalui WA, cuplikan videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.